merupakan salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, Bukit Tinggi juga menjadi pusat kuliner di Sumatera Barat. Selain itu, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang masih banyak ditemui di kota Bukit Tinggi yang membuat kota ini layak menjadi tujuan wisata sejarah. Jika berkunjung ke kawasan Pasar Atas Bukit Tinggi serta Pasar Bawah, banyak ditemui janjang atau tangga yang menghubungkan Pasar Atas dan Pasar Bawah. Pengunjung bisa merasakan sensasi menapaki puluhan anak tangga sambil belanja atau mempelajari sejarah pembangunan janjang tersebut. Lalu, seperti apa sejarah dibangunnya janjang itu? Bukit Tinggi itu kan sebuah kota yang terletak di ketinggian. Kalau kita baca data-datanya itu tidak kurang dari 900 meter dari permukaan laut. Dan untuk Bukit Tinggi itu daerah itu sudah ketinggian, terus juga banyak bukit-bukit. Jadi ketika di Bukit Tinggi itu dibuat sebuah pasar, itu memang dia di atas bukit. Jadi ada beberapa bukit yang ada di Bukit Tinggi itu, ada 17 bukit kalau tidak salah. Nah, di Pasar Atas itu ada bukit yang namanya Bukit Kubangan Kabau, Bukit Cubada Bungku, ada Bukit Barambuang, terus ada Bukit Jire gitu. Nah, ketika masyarakat dari 40 nagari di Agam Tuo membuat pasar, itu jauh sebelum Belanda masuk ke Bukit Tinggi. Kalau kita ambil dari tarikh waktunya, pada tahun 1784, tokoh-tokoh nenek mama dari Agam Tuo itu menyepakati di bukit itu, ketika pasar sudah dibuat, disepakati mengubah nama dari Bukit Kubangan Kabau menjadi Bukit Nan Tatinggi. Nah, akhirnya itu menjadi nama Bukit Tinggi. Di antara perbukitan di Bukit Tinggi, ada yang dijadikan pasar seperti Pasar Atas. Sementara di bawahnya juga ada pasar yang diberi nama Pasar Bawah. Untuk menghubungkan kedua pasar ini, dibangun akses bagi pejalan kaki berupa janjang atau tangga. Ada sejumlah janjang yang dibangun yang menghubungkan antara Pasar Atas dengan Pasar Bawah. Di antaranya Janjang Ampe Puluh, Janjang Gudang, Janjang Gantuang, dan Janjang Inye Syekh Bantam. Semua janjang ini memiliki jumlah anak tangga yang berbeda. Janjang Ampe Puluh dibangun pada tahun 1908. Janjang ini menghubungkan Pasar Ateh dengan Pasar Banto dan Pasar Bawah. Penamaan janjang ini mengacu kepada 40 orang penghulu di Luha Agam yang bermufakat untuk membangun janjang ini guna memudahkan anak negari dalam menempuh pasar-pasar yang ada di Bukit Tinggi pada masa itu. Nah, Belanda itu masuk ke Bukit Tinggi itu pada tahun 1823. Kemudian setelah peperangan itu berhenti pada tahun 1837, nah mulailah Belanda itu menata pemerintahannya.
Salah satu yang mereka tata itu adalah bahwa dia Belanda mengelola pasar. Ketika itu pasar itu sudah ada dan mereka menyepakati dengan ini Mama sampai Pulau Nagari, Belanda mengelola pasar teh. Nah, pada tahun 1890 sampai 1910 itu di Bukit Tinggi itu pasar itu dimulai dibangun, tapi bukan Belanda sebetulnya yang membangun. Belanda waktu sebagai sebuah pemerintahan adalah yang memberi izin pembangunan pasar atau juga menjamin ketika orang pasar atau komite pasar itu meminjam uang ke bank. Ada 2 bank waktu itu, bank masyarakat lokal namanya Singalangpon, lalu yang kedua adalah bank dari swasta Belanda. Kemudian uang itu dipakai untuk membangun pasar. Waktu itu di Bukit Tinggi itu yang namanya adalah Pordeko, itu yang menjadi pemimpinnya waktu itu adalah namanya Westeneng. Itu 1890 sampai 1810 gitu. Nah, waktu itulah antara itu dibangun, diperbaiki pasar itu dan juga dibangun janjang atau jenjang-jenjang tadi gitu. Kalau jalan biasa itu sudah ada gitu. Kalaupun waktu itu masih jalan tanah gitu. Nah, kemudian janjangan 40 itu dibangun memang pada saat Westeneng ada di Bukit Tinggi. Dan karena itu memang di bagian pasar atas itu ada pasar serikat 40 Nagari, maka dijadikanlah Janjang Bepun sebagai ikon 40 Nagari Agam. Nah, itu salah satu yang sejarahnya yang sangat kuat gitu. Janjang Gudang. Selain sebagai pusat pemerintahan di masa kolonial, Bukit Tinggi juga pusat perekonomian, terutama untuk wilayah Agam Tuo. Pada abad ke-19 pasca Perang Padri, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan tanam paksa kopi kepada seluruh penduduk Minangkabau. Setiap hasil panen kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun milik penduduk wajib dijual ke pemerintah kolonial Belanda. Untuk menampung hasil panen kopi tersebut, maka didirikan gudang kopi di setiap nagari. Gudang kopi di setiap nagari kemudian mengirimkan kopi-kopi tersebut ke gudang kopi yang berada di Bukit Tinggi. Salah satu gudang kopi tersebut terletak di sebelah satu janjang menuju Pasar Ateh. Karena terletak di sebelah gudang kopi, maka janjang tersebut akhirnya dikenal dengan nama Janjang Gudang. Janjang Gantuang. Janjang Gantuang dibangun pada tahun 1932. Jembatan ini menghubungkan Pasar Lereng dengan Pasar Bawah dan kawasan Awata Jungkang. Janjang Inya Syekh Bantam. Janjang Inya Syekh Bantam berkaitan erat dengan Surau Inya Syekh Bantam yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi. Di depannya ada Pasar Bawah dan di belakangnya Pasar Lereng Bukit Tinggi. Inya Syekh Bantam adalah pahlawan Perang Cilegon yang dibuang pemerintah Hindia Belanda ke Fort de Gaulle atau yang dikenal dengan kota Bukit Tinggi saat sekarang ini. Di Bukit Tinggi, Inya Syekh Bantam meneruskan perjuangan melawan penjajahan Belanda dengan cara mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Bukit Tinggi. Inya Syekh Bantam menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemuka adat dan ulama Bukit Tinggi. Terbukti dengan pemberian sebidang tanah adat. Di atas tanah adat inilah dibangun surau yang dikenal dengan nama Surau Inya Syekh Bantam. Tidak jauh dari Surau Inya Syekh Bantam terdapat janjang yang dibangun atas perintah Asisten Presiden Agam tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang. Janjang ini sangat memudahkan masyarakat Bukit Tinggi untuk menjalankan aktivitas berdagang dan belajar agama Islam di Surau Inya Syekh Bantam. Karena janjang ini menyokong setiap aktivitas yang berpusat di Surau Inya Syekh Bantam, janjang ini pun dinamai Janjang Inya Syekh Bantam. Di kawasan Pasar Atas juga ada janjang lainnya yang menghubungkan kawasan Pasar Atas dengan Kampung Cina, di antaranya Janjang Minangkabau dan Janjang Pesanggerahan.
Janjang Minangkabau dibangun atas perintah asisten Residen Agam pada tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan Janjang. Janjang ini dinamai Janjang Minangkabau karena Janjang ini menghubungkan Kampung Cina dengan Jalan Minangkabau Pasar Ateh. Sementara untuk Janjang Pesanggerahan, dulunya disebut Janjang Kampung Cino. Sama seperti Janjang Minangkabau, Janjang Pesanggerahan ini dibangun atas perintah asisten Residen Agam Westeneng pada tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan Janjang. Keberadaan toko dan hotel berguna bagi pejalan kaki sebagai tempat istirahat, melepas lelah dan lapar. Berdasarkan hal tersebut, Janjang Kampung Cina ini menjadi populer dengan nama Janjang Pesanggerahan atau Janjang yang memiliki tempat untuk beristirahat.